A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini kembali Allah mudahkan kita berkumpul di Masjid At-Tabayyun dalam rangka menuntut ilmu bersama Majelis Ta'lim Ar-Rahat dan At-Tabayyun. Yang mudah-mudahan apa yang kita tuntut pada pagi hari ini menjadi tambahan keilmuan buat kita untuk kebaikan yang akan datang insyaallah. Karena hari yang akan datang tentu berkait dengan hari ini. Siapa sih yang gak pengen dapat kebaikan dia akan datang? Semua orang menghayalkan ingin dapat yang baik dia akan datang. Cuma kalau kebaikan menurut kita akan ada ragam kebaikan yang Allah turunkan. Tapi kalau kebaikan menurut Allah gak beragam tentunya. Allah sendiri yang mengatakan man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, siapapun yang beramal soleh asal jelas saja laki perempuannya jangan remeng. Karena masih ada yang remeng orangnya, lakinya lembut perempuannya kasar ya. Nggak boleh itu ya, dilaknat sama Allah kalau laki-laki yang lembut, perempuan yang kasar. Masing-masing sudah punya makom, laki begini, perempuan begitu gitu ya. Wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Kata Allah, falanuhyanahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Wa wa'dallahu haq, janji Allah itu pasti. Wa inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah nggak mungkin mendustakan janjinya. Ini Masya Allah nih, kita jadi kalau udah ngeliat kayak gitu udah tinggal PD-nya aja dah ya, udah bismillah, pokoknya bisa berbuat baik hari ini, berbuat baik, jangan tunda sampai besok gitu loh, jangan tunda sampai sore, begitu pula sore ke pagi, jangan tunda pagi berbuat baik. Fastabiqul khairat, ada kebaikan yang akan datang, ada. Nah, kita sedang membahas bab sabar, bab yang tentu diidentikan dengan ujian. Ini di penghujung bulan Syawal ya, 28-29 Syawal sekarang ya. Ya, saya masih layak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum wa kullu amalina fi syahri Ramadan. Semoga Allah terima semua kebaikan kita, ibadah kita selama bulan Ramadan ya. Karena gini, orang kalau bisa betul-betul merasakan nikmatnya Ramadan, takwa itu akan dimiliki oleh dia. Apalagi babnya sama nih, Allah menggandengkan antara takwa dan amal soleh ya. Nah, takwa ini kan target Ramadan. Bukankah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum. Targetnya takwa loh. Kayaknya kalau Ramadannya betul, nih kita masuk sekarang bahas beginian, cocok. Ya bukan cocok logi ya, ini lagi tren cocok logi sekarang nih. Heran, bisa jadi ada ayat musik, masya Allah ya. Allah menggandingkan antara takwa dan amal soleh. Takwa dan amal soleh adalah sesuatu yang tentu berkait. Karena dengan ketakwaan dia akan mudah beramal soleh, gitulah bahasanya. Amal soleh itu amal perbuatan soleh itu benar. Dikatakan sebuah perbuatan itu benar ketika pelakunya tahu tentang perbuatan yang dilakukan. Apalagi kaitannya amal soleh, pasti ibadah. Nah kalau sudah bicara ibadah, kita nggak bisa membuat ibadah handmade menurut tangan kita, nggak bisa. Karena ibadah sudah ketok palu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Udah ketok palu sudah. Kalau sudah bicara ibadah, jangan sok-sok dibikin. Jangan sok ditambah dikurangin, jangan. Nanti kita yang rugi. Ya, kata Allah apa di Quran? Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Karena nanti kalau ada orang yang beragama bukan seperti Islam yang disyariatkan, la yuqbal, enggak bakal diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia rugi. Kenapa dibilang rugi? Waktunya enggak berulang. Karena waktu ini nikmat yang Allah bersumpah dengannya, demi waktu, demi masa. Anda dipinjemin waktu berbuat sesuatu tanpa contoh, khasir, rugi. Waktu nggak kembali, enggak lantar jiyal ayyamul lati madat, waktu nggak kembali. Harusnya kalau tahu waktu ini nggak kembali, ya kita tahu dirilah. Kita nggak kembali muda, kita nggak kembali kanak-kanak lagi. Kita sedang berjalan menuju lubang masing-masing. Karena hidup ini ya perjalanan. Nggak ada yang jamin kita kumpul hari ini bisa kumpul lagi, nggak ada yang jamin. Makanya kalau buat orang yang beriman nggak main-main. Nah, di bahasan sabar di yang kelima, Allah menggandeng antara takwa dan amal soleh ini diberikan mukaddimah oleh si penulis buku ini, Ibnu Taimiyah, yakni surat Yunus ayat 109. Surat Yunus ayat 109. Ketika Allah berfirman, wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Ada ayat yang Allah firmankan yang sifatnya amr, perintah. Kalau ulama menemukan ayat-ayat amr, perintah, mereka menerjemahkan ini wajib. Makanya keluarlah kaidah fikih, kullu amrin fil Islam wajib. Setiap perintah dalam agama Islam ini dipahami wajib oleh ulama. Walaupun nanti fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Tapi kalau perintah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ayo belajar supaya bisa mencontoh salat Nabi. Ya, karena kalau enggak nanti kita enggak merasakan nikmatnya salat. Kalau cuma tibang sholat, ini banyak orang sholat ketangkep KPK, banyak orang sholat kemarin politik main sogok-sogokan, gitulah. Banyak orang sholat menghalalkan yang diharamkan. Berarti ada something wrong dalam sholat ini. Karena janji Tuhan sholat itu tanha anil faksa wal munkar. Harusnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dia tetap berbuat keji, dia tetap berbuat munkar. Ada yang salah berarti. Supaya nggak salah bagaimana? Ayat maju. Wattabi' ma yuha ilaika, ya Muhammad, ya perintahkan kepada umatmu untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadamu. Kamu juga sama Muhammad, jangan suka bikin-bikin hukum, bikin-bikin ibadah. Makanya ibadah semua diturunkan Jibril untuk nyampein ke Rasul. Makanya Allah mengatakan wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Nabi Muhammad itu nggak mungkin berkata kecuali wahyu. Semua ibadah diutus yang namanya Jibril untuk menyampaikan wahyu. Tapi kalau satu ibadah yang Muhammad dipanggil langsung ke Sidratul Muntaha, apa namanya? Salat. Ada bab tersendiri nanti.
Makanya kalau sampai yang namanya sholat ini orang suka bikin-bikin sendiri, aduh, rugilah, rugi. Karena sholat ini selain tanha anil faksa wal munkar, sholat ini ahdun bainana wa baina syirik wal kufur. Sholat inilah yang bakal membedakan antara kita dengan orang kafir dan musyrik. Bahkan sama binatang juga kita bakal beda. Kalau ada ayat yang mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat. Kalau pikir-pikir memang iya. Kalau binatang ternak nih, sebentar lagi kita masuk Dzulqa'dah, persiapan gitu ya, di ujung Dzulqa'dah nanti kita beli hewan korban. An'am tuh hewan ternak korban ya, ya sapi, ya kambing, ya onta tuh an'am. Ya, ini indukannya hamil, melahirkan. Bersama dengan lahirnya bayi an'am, binatang ternak, induk itu memiliki air susu. Kemudian disusuilah anaknya, dibesarkan, dirawat dan dijaga. Gede dikawinin pun dia mungkin hamil lagi seperti induknya. Kayaknya manusia juga mirip kayak begitu ya. Yang bedakan kita dengan mereka apa? Sholat. Makanya kalau ada orang ngaku manusia tapi nggak sholat, an'am gitu. Kita nggak usah takut sama binatang gitu loh. Bukan Ustaz, dia preman, tat, matanya merah terus ya galak aja, aku kan takut. Ya takut sama binatang masalah. Bukan tat, masalahnya mertuanya dukun, apalagi gitu loh. Apa dukun musuh Tuhan, nggak perlu takut sama dukun gitu. Ini kita nih korban tontonan sih ya. Jadi kelihatannya dukun tuh sakti gitu loh, bisa macam-macam, kitanya lemah. Kayak korban tontonan tentang buruknya malam Jumat dan hari Jumat. Padahal sebaik-baik hari ya Jumat, semulia-mulia malam ya malam Jumat. Heran, ada orang Islam malam Jumat takut lewat kuburan. Aneh aja, aneh. Karena apa? Korban tontonan apa bangkit dari kubur. Atau apalah, dulu banyak film-film begitu kan. Apalagi kalau udah malam Jumatnya pakai kliwon, aneh aja, aneh gitu loh. Kita tuh korban tontonan, ya, korban bacaan yang nggak bertanggung jawab. Padahal kalau merujuk pada agama, oh masya Allah. Makanya diperintahkan wattabi ma yuha ilaika, he Muhammad, kamu sendiri dan umat kamu juga suruh ikutin yang diwahyukan sama kamu. Ini menandakan amal soleh. Kalau uruf ada tradisi dikembalikan kepada survive-nya orang di dunia. Nggak ada urusan sama agama lah. Ya nggak ada di Quran yang namanya nasi uduk kayak semur jengkol, nggak ada lah ya. Tapi orang joglo kalau nggak kena begitu ada yang kurang kan gitu. Ya, itu mah uruf. Ini kita bawa ke luar negeri belum tentu cocok nih, ya kan? Karena di sana kan makannya roti. Jadi itu mah uruf, nggak ada masalah. Orang Bogor kalau dingin kan kerebongan sarung, cap gajah tepar, betul? Maksudnya nggak boleh nyebut merek kan kita soalnya. Kalau orang bule pakai sweater, betul nggak? Orang Garut pakai jaket. Itu uruf, nggak ada di Quran, nggak ada urusan. Tapi kalau bahasa agama ya harus ada di Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena kalau nanti nggak sesuai dengan yang diwahyukan, kamu yang dirugikan. Wa fil akhirati minal khasirin, tadi di akhirat rugi. Akan dia bawa pahala seluas langit dan bumi, di hadapan Allah dijadikan habaan mansura, debu yang berterbangan. Karena ritualnya nggak seperti yang dicontohkan. Anda cuma berbuat yang benar dan merasa benar, tapi Anda belum benar gitu loh. Nanti banyak kalau orang bilang saya kan benar sholat, emang benar sholat, berarti saya benar, ya belum tentu. Loh kan saya sholat benar, iya, berarti kan saya benar, ya saat sholat benar. Cuma benar enggaknya sholat kan lihat dari efek ya. Sholat tanha anil faksa wal munkar. Sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anda sholat, Anda berbuat keji dan mungkar, jangan merasa aman, bray. Jangan merasa aman. Ini ada yang salah. Ente sholat masih makan yang haram, ngaku sholat, ya
masih ngantongin riba. Masya Allah. Ngaku sholat, mengeluk-elukan kata haram babi, haram anjing. No, di kantong ATM. Ini ada yang salah dan enjoy lagi. Enjoy sekali gitu loh. Ini buru-buru deh. Oh, ini ada yang salah nih, karena ibadah nggak ngefek. Nah, ternyata wattabi ma yuha ilaika, ikuti yang diwahyukan sama kamu Muhammad, kamu dan umatmu. Kemudian wasbir. Kok wasbir tat? Karena biasanya orang kalau bener banyak cobaannya. Cobaan itu identik sama yang besar-besar. Karena kalau kecil cobain namanya. Cobain. Wasbir, dan sabarlah. Ya, karena orang kalau udah berbuat baik identik sama cobaan. Kayak kita ini nyampein yang baik nih tentang haramnya bid'ah misalkan, haramnya kesyirikan. Netizen nyerang, apalagi pakar-pakar dia bid'ah dan syirik tersebut, habis diserang kita. Ya hari gini nyampein kebaikan, habis kita dihujat. Karena kenyataannya kan begitu, yang jelek yang diiklanin, yang baik nggak diiklanin. Dari Bogor saya dari jalan kemari ini ada sejam 40 menit lah nyampe kemari ini. Sepanjang jalan nggak ada ajakan berbuat sunnah, semuanya ajakan maksiat. Sepanjang jalan iklan rumah dengan bunga bank sekian persen, gade laptop STNK, BPKB, semuanya riba. Belum lagi iklan rokok sepanjang jalan. Pas di perempatan ada ajakan berbuat bid'ah. Sampai hati kita ngomong, mana yang sunnah ini gitu. Hari gini kan itu kenyataannya kan. Dan lucunya diakui semua yang gak dicontohkan sama Nabi. Makanya kalau orang sudah betul-betul di atas syariat, wasbir, sabar. Pasti ente gorib, ente asing. Ya, badal Islam gorib pas saya udu kama bada patu balil goroba. Islam ini asing akan kembali asing. Cuma kata Nabi, beruntung orang yang merasa asing, asal jangan mengasingkan diri. Ya, beruntung orang yang merasa asing, tapi jangan mengasingkan diri. Mentang-mentang merasa beda, sering dihujat, terus malah mengasingkan diri. Ya nggak gitu juga kali. Tetap bermuamalah, karena kalau hidayah kan urusan Tuhan. Mungkin kita ngomong nggak didengar, kita bergerak nggak dipandang. Mungkin waktu bercerita nanti, satu waktu Allah kasih hidayah buat dia, ketika ngeliat kita istiqomah. Karena nggak sedikit orang yang seperti itu. Saya pernah didatengin sama beberapa anak muda gede-gede, lagi kajian di Bogor tuh. Anak saya lagi libur tuh, satu yang laki tuh si Gafik tuh. Biasa kalau saya habis kajian, anak suka rapin buku saya, bahwa saya biasakan seperti itulah bentuk bakti anak ke orang tua. Bukan nggak mampu, cuma kita didik begitu. Lagi dia ngerapin buku, kamera, apa semua ini. Ada orang datang, Cok Suban, Anda mau ngomong sama antum. Anak saya, apa Bu? Nyantai. Anda ini orang yang benci banget sama antum. Alhamdulillah, saya senangan diginiin, berarti saya punya kurang. Kalau banyak dipuji malah fatal. Iya, kami punya tim yang kerjaan kami ini nangkep video-video Ustadz untuk kami potong, sehingga kami viralkan di sosial media. Banyak yang hujat, kita punya banyak follower. Oh gitu, Masya Allah, kreatif bener ente bro. Dia bilang itu. Tapi sekian lama ini saya pribadi ini heran, Ustaz. Heran kenapa? Kenapa antum nggak merespon video-video yang dihujat? Ya, kok antum bisa sabar gitu loh? Oh bukan sabar, emang nggak pernah saya lihat, saya bilang gitu loh. Saya tipe orang laki-laki yang nggak kepo dengan sosmed gitu loh. Saya juga centang biru diingetin orang, tat centang biru apa sih biru? Saya bilang blau, saya bilang begitu. Karena saya nggak punya kepentingan, saya cuma cari jariah. Ini kan yang nonton dari kemarin, Masya Allah ini loh. Dari kemarin yang nonton, subhanallah, yang dari LA, yang dari Qatar, Taiwan, ini mulai pada nyaut semua nih, digituin. Ya, Masya Allah. Tapi kalau kita untuk bisa terpancing dengan orang-orang yang nggak suka dengan apa yang kita sampaikan, ya nggak ada selesainya. Ya kita yang nggak ada seujung kukunya Nabi aja, Nabi dibilang penyair gila, disakitin, dizolimin dan lain sebagainya, betul? Wah, kalau ibadah ini bukan karena Allah, capek. Makanya luruskan niat. Ya semua karena Allah. Semalam kumpul tuh para ustadz, saya senang kata ada Ustadz Amdi Bakri di sini, betul? Ustadz Muhammad Sari, Ustadz mudah-mudahan kumpul semua di Bogor.
pada minta kasih masukan gimana supaya ke depan lebih gampang dakwah, Ustaz. Saya bilang bedakan antara dakwah dengan nyari uang. Jadi antum enjoy. Ustadz mesti kerja, Nabi aja ngangon kambing, masa lu jual agama, kan begitu. Jadi enak, nggak ada beban. Ya kalau dijadikan pekerjaan ini masalah. Masalah kalau dibiarkan jadi masbulo, masalah buat lo, kan gitu. Beban batin nanti dibedakan, bro. Jangan disamakan. Sehingga yang namanya kewajiban itu lillah, hanya untuk Allah, bukan buat manusia. Kitanya punya kekuatan nanti. Ketika banyak orang mengintimidasi, menzalimi kita, kan kita punya Allah. Kalau buat Allah mah nggak ada yang nggak mungkin. La yadurkum man dhalla idza tadaitum. Ya, betul-betul. Kalau buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Makanya ketika perang Qadisiyah, ketika perang Tabuk, ya, orang Islam bisa mengalahkan Romawi. Orang Romawi itu geleng pala, kan banyakan kami sama situ. Postur kami lebih besar, kuda kami pun lebih gede. Kok ketika terjadi perangan ketemu begini? Ketutup orang Islam yang jumlahnya dikit, badannya kecil sama orang Romawi, tapi bisa menang. Perang zaman paceklik itu, sampai Abdullah bin Rawaha bilang, wahai umat, yang kalian takutkan itu yang kita cari mati syahid. Lawan mereka, kita perang karena Allah, bukan karena manusia. Menang. Orang Romawi geleng pala. Ini kan kalau hitungan matematik udah gak bakal menang. Badan kalah gede, kuda kalah keker, apalagi yang namanya senjata kalah canggih. Kok bisa menang? Kata orang Islam, gak usah heran, kami dekat situ kan jauh dari Tuhan. Kalau buat Allah, innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kayak masih lantang, udah sekolah di pesantren, hafalan Qurannya banyak, sebulan nggak hatam-hatam. Kita punya orang tua yang Iqra 2 nggak hatam-hatam, tapi dia belajar ngaji terus sekali hatam. Kok bisa kuat nih orang tua? Ya karena dia udah dekat sama Allah. Betapa gampang kemudahan ibadah dia lakukan. Ini rumus hidup. Makanya dalam agama kita, kalau kita punya masalah, balikin ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Kalau mentok la haula wala quwata illa billah. Kalau nggak ada solusi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsil azim. Oh, usah khawatir. Teman-teman yang resign lagi buka usaha, jangan kerdil hati, jangan kalah jiwa sama orang-orang non muslim. Wah, kita bakal bisa bersaing bisnis, ekonomi kita bakal digenjot sama orang-orang kafir. Modalnya kuat, semangatnya gila-gilaan, gawainya nggak pernah kagak. Kata ulama, kaifat, kok ente takut kalah, takut miskin, takut susah? Ente itu hamba Allah yang maha kaya. Kaya ini cuma titipan, bukan keringat yang dikeluarkan. Kalau Allah ridho, nggak ada yang nggak mungkin. Gapai ridhonya Allah. Makanya kalau gawe sesibuk apapun, ajan berkumandang, sholat. Jangan diulur waktu sholat. Lu mencari rezeki ngelupain rojak si Allah gitu loh. Orang kalau banting tulang mengais rezeki, jangan lupain yang ngasih rezeki. Karena rezeki cuma titipan yang diambil oleh Allah, hilang atau jadi waris. Jadi enteng. Nggak apa-apa nih hari nggak dapat rezeki, Allah belum kasih. Tapi kan senangnya apa? Dapat sholat 5 waktu, cakep. Ya memang sih nggak bisa on time orang bayar ke saya, tapi kan saya bisa on time sholat, itu lebih baik. Ya karena pada akhirnya kita bicara titipan. Nah, wasbir, sabar. Kenapa bahasanya sabar? Karena Allah jamin, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Kamu harus yakin, kalau Allah sudah katakan innallaha ma'as sabirin, si miskin pun nggak mati dengan kemiskinannya, si lapar pun nggak mati karena kelaparannya. Oh, kita ngalamin kemarin sebulan puasa Ramadan, kan kita lapar, nggak sarapan pagi, nggak makan siang, hidup sampai sekarang. Kita cuma punya rasa khawatir yang berlebihan. Politik tuh, aduh, kalau si Ono yang diangkat mati dah gua. Nggak mati sampai sekarang no yang ngomong gitu. Kita cuma rasa khawatir yang berlebihan. Kita lupa kita punya Allah. Ya, jangan suka bersuuzon sama Allah, berprasangka buruk. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun,
Innama yuakhirukum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jangan suka suuzon sama Allah, berprasangka buruk, menganggap Allah itu mendiamkan kezoliman, keburukan yang terjadi. Allah cuma ngulur nungguin sikap kamu seperti apa sampai terbelalak mata untuk melihat kenyataan yang bakal Allah turunkan nanti. Ada saatnya nanti. Ya, jadi jangan dibilang ini angin puting beliung tapi mangga nggak ada yang rontok. Belum saatnya. Ntar mah kalau udah matang gak ada angin jatuh tuh mangga. Emang udah waktunya. Yang pada belum nikah nggak usah bercicilan, main rambut, baju aneh-aneh, buka aurat ngapain, belum waktunya. Ntar mah kalau jodoh datang mah biar dikunci dalam peti di tengah hutan, ada yang buka atau gembok gitu. Emang udah waktunya. Begitulah agama. Kita paksakan bisa, cuma kan istidraj. Oh kita habis kalau kita nggak begini kita nggak begitu, makanya begini biar begitu Ustaz. Itu istidraj. Ibu-ibu tuh kalau punya anak perempuan belum nikah-nikah tuh nggak usah dibawa ke kondangan, suruh ngambil kue, ngambil air, warawiri, keteriskaan gitu loh. Tapi ada yang ngeliat lo, kalau dia aja siapa yang mau ngeliat gitu. Nanti jadi istidraj. Mungkin dapat jodoh cuma caranya nggak baik. Ya, ini yang kayak begini nih. Kerjaan juga sama. Ya Allah tat ada gini, kita kalau nggak riswah, tat nggak nyogok, ya gimana? Dagang yang ori kan mahal, tat, makanya dagang yang KW haram. Jangan suka halalin yang diharamin sama Allah. Ya kita mau makan apa, tat? Apa lu orang joglo makan nasi? Makan apa emang? Makan apa dibingungin? Makan nasi. Ya kan gak ada yang dimasak. Emang kemarin Ramadan ada yang dimasak? Banyak orang nggak masak, makan mulut ya buka, ada aja orang bagi betul. Kalau bicara makan mah nggak usah kita, burung emprit aja makan. Rezeki mah ada yang ngatur, nggak usah kuliah tinggi-tinggi juga, pohon jamblang berbuah di pinggir kali. Kalau bicara rezeki, ini kan kita punya Allah. Makanya nggak usah khawatir, kembalikan fitrah diri kita tercipta untuk apa? Ibadah. Ayo cari makan, tapi jangan lupain ibadah gitu loh. Ayo taklukkan dunia, tapi jangan lupakan Tuhan. Syariatnya seperti itu, supaya kamu dapat al-maunah, bukan istidraj. Ya, kalau al-maunah itu kan dengan sabar dan sholat, al-maunah. Ya, pertolongan Allah namanya al-maunah. Kalau istidraj, ya memang Allah yang turunkan, cuma berbentuk azab dan bala buat orang yang salah ketika melangkah, gitulah. Hatta yahkum Allah, sampai Allah turunkan hukum atau Allah berikan keputusan. Wa huwa khairul hakimin, karena Allah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemberi keputusan. Ya, itu ayat pertama dikedepankan sama Ibnu Taimiyah karena ada kaitan Allah menggandengkan takwa dan amal soleh. Kalau Anda sudah bertakwa, Anda tolong jangan sampai Anda ini nggak ngikutin syariat. Bukti orang yang bertakwa itu mengikuti syariat. Alhamdulillah Ustaz, ada kemarin Ramadan sebulan puasa, Tat. Sama kok juga sebulan. Sombong banget gitu. Pasti bini lo nggak sebulan, dia orang haid kan gitu ya. Suruh bayar tuh, jangan lama-lama. Iya, Anda ini jadi orang yang bertakwa, Tat. Ya mudah-mudahan, tapi nggak usah apa gitu-gitu amat kali. Tadi entar kalau kita diemin apa disablon bajunya. Kaos orang bertakwa. Waduh. Bro, orang kalau bertakwa ya, dia pasti ngerti yang namanya takwa itu identik sama makhrajan. Allah pasti berikan solusi. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan. Ente ngaku bertakwa, masuk bulan Syawal ngeluh lagi. Ya Allah, kerja apa ya? Bohong dah. Kalau orang bertakwa nggak bakal begitu. Kenapa? Karena dia selalu melihat solusi pada setiap masalah. Ya kalau gede kecilnya mah terserah Tuhan. Cuma nggak mandek, nggak buntu lah. Atau mungkin kalau orang yang bertakwa itu tetap diuji kan, bahkan soalnya makin banyak ujian. Cuma dia merasakan yusron. Ya ja'alahu min amrihi yusran. Allah akan jadikan setiap masalah orang yang bertakwa itu mudah. Ya mungkin dia bukan kaya, ya orang biasa-biasa aja, cuma kelihatan mukanya santai gitu loh. Kan
Masalah ada nggak muka lu enak banget dilihat sih? Ya, ya kan yang ngasih masalah kan Allah. Ya, gue mah pokoknya kerjain aja. Masalah hasil urusan Allah dah. Jangan sampai gara-gara pusing mikirin dunia sampai lupa ajan berkumandang nggak kedengeran. Jangan. Ya, udah pasti ada kemudahannya. Ya, itu matahari aja bisa digeser sama bulan yang berat gitu loh. Bulan digeser sama matahari, apalagi masalah kita yang enteng. Masalah kita apa sih? Masalah cicilan belum lunas, orang udah nagih. Masalah besok apa yang mau dimulai bingung, kecil banget. Orang-orang dulu gede masalahnya, gede. Dan lihatlah bagaimana Allah buktikan cinta mereka dengan kebesaran ujian buat mereka. Ya, bahwa manusia itu kan diukur dari ujian, ya kan. Allah akan apa? Inna izomal jaza ma'izomil bala, kalau bahasa Nabi itu. Besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Anda kan gak sampai dibakar ke Ibrahim. Ibrahim mah dibakar, no. Betapa capeknya Nuh alaihissalam 900 tahun berdakwah, dihujat, dicaci, sedikit doang yang nerima. Udah gitu orang lain nerima, bini sama anaknya kufur. Sakitnya kayak gimana tuh? Lelahnya Adam nyari Hawa tuh ratusan tahun itu di dunia sampai ketemu. Itu bukan gampang. Capeknya Ayub, penderitaan penyakit yang tak kunjung sembuh. Lelahnya Muhammad ditimpukin ketika di Taif. Ente nggak sampai disakitin, nggak sampai ditimpuk, ngeluh mulu. Katanya udah puasa, udah sih jalanin hidup. Taruh kata Allah nggak kasih gampang, kita bisa ada yang dimakan. Tapi kan Allah nggak pernah persulit kita untuk baca Quran. Kan latihan kemarin sebulan, nggak makan nggak minum bisa ngaji, bisa hatam. Kenapa sekarang kita makan minum malah nggak pegang Quran? Ayo dong kita akuin kita banyak kurang nih ketimbang Ramadan. Kemarin habis subuh kita ngaji, berhentinya pas tenggorokan di jam 9. Anak nanya, mak berhenti ngaji, aus gua. Dari pagi mayan dapat 2 jus gitu kan. Sekarang udah nggak aus, ngeteh tinggal nyeduh, kopi tinggal diseruput. Udah Quran lupa naro, subhanallah. Kemarin stop alasannya aus, sekarang udah kagak aus tapi kagak ada yang dibaca tuh kita tuh. Makanya kadang-kadang lebih baik kita banyak ujian dekat sama Tuhan ketimbang berasa nggak ada ujian jauh dari Tuhan. Itu kita. Makanya kalau Nabi bilang innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, tuh begitu. Allah suka banget menguji manusia untuk lihat kelas imannya dia. Dengan ujian banyak orang dekat sama Allah. Kalau ujian udah mulai kurang, orang udah kurang pasti nyebut nama Tuhan dah. Zaman susah sampai insya Allah, sampai begitu. Seneng dikit loh, sampai kagak ada beda huruf-huruf hijaiyah. Surat Hud ayat 114. Ya, ini bukti bahwa Allah perintahkan Nabi dulu, Rasul dulu, baru umatnya ini. Surat Hud ayat 114 kata Allah begini, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Muhammad, aqimis shalah, dirikan salat. Ya, tarafain nahar, ya ini di ujung siang menjelang asar. Wazulafan, dan pada bagian awal malam, minal lail, zulapan minal lail, artinya siang dan malam bahasa kita gitu. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kalau kamu sholat siang, sholat malam, kamu jadi orang yang musallin, orang yang sholat. Jangan terus Anda merasa udah sholat nggak diuji, Anda pasti diuji. Ya, sehingga banyak orang sholat diuji nggak kuat, akhirnya menghalalkan yang diharamkan. Cuma Allah bilang innal hasanat yudhibna sayyi'at. Innal hasanat, hasanatnya jamak. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, bukan kebaikan, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yudhibna sayyi'at, akan menghilangkan keburukan-keburukan. Jadi di setelah kamu ini mendirikan sholat, kamu akan diuji. Dan banyak orang sholat yang gak kuat dengan ujian.
Tapi Allah bilang, innal hasanat yudhibna sayiat, bahwa semua kebaikan yang kamu lakukan itu akan menghilangkan keburukan. Jadi jangan pernah merasa capek untuk hidup di dunia untuk menjalani kebaikan. Ada yang tanya ke Rasul, ya Rasulullah, saya ini berbuat dosa, sebaiknya gimana? Ya taubat, kata Rasul. Ya kalau saya udah taubat, saya pengen dosa lagi gimana? Ya taubat lagi. Terus saya berdosa lagi gimana? Ya taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi, kata Rasul. Karena sampai kapan ya Rasul? Sampai kamu capek taubat sama Allah, Allah akan hentikan ampunannya. Jadi Allah itu akan selalu memberikan apa yang diminta sama hambanya. Allah ciptakan manusia, nggak ada yang maksum, dimaksumkan Nabi dan Rasul. Allah tahu manusia tempatnya salah. Maka ketika setan terkecoh menganggap Adam berbuat salah, menandakan nggak sempurnanya Adam, kata Allah, ente yang salah setan. Karena kalau Adam nggak punya salah, namanya malaikat. Abang mau nyiptain orang, ini jailun fil ardi khalifah. Terus Tuhan kata setan begitu, kalau Adam nggak punya salah, namaku hilang yang namanya Ghafur. Aku punya nama Ghafur yang mengampuni. Aku ciptakan manusia ini makanun isyawal khata, tempat salah dan dosa. Nabi bilang kullu bani Adam khata, orang selama turunan Adam pasti punya salah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah yang mau bertobat. Makanya jangan suka menganggap Tuhan nggak ngampunin orang. Oh dia mau nggak bakal diampunin, ntar dosanya bejibun. Ya jangan ketemannya, lurah udah enak liatnya noh, dosa mulu tat. Tuhan mah nggak bakal ngampunin dia, paling marah tuh Allah. Kata Allah, man dzalladzi yata'alla alayya alla yaghfira li fulan fa inni qad ghafartu lahu akhbatu amalak. Siapa yang bilang aku nggak ngampunin si fulan, kata Allah. Ketika kau menganggap aku nggak mengampuni dia karena dosa dia yang banyak, saat itu ku ampuni dia, ku batalkan semua kebaikan kamu. Tuh. Makanya jangan suka jadi hakim buat agama orang. Taruh kata memang gerakan tubuh kita nggak dipandang sama orang yang bikin dosa, mulut kita nggak didengar nasihat ke dia, tapi kita jangan berhenti untuk ngedoain gitu ya. Aduh Ustaz, ini orang yang diangkat Ustaz, saya emang nggak bisa ngambil manfaat dari dia Ustaz. Orang bodoh diangkat gitu loh. Saya nggak dapat manfaat dari dia. Ya udah, kalau Anda merasa nggak dapat manfaat dari dia, mikirin kebalik. Bagaimana Anda mendatangkan manfaat buat dia? Itu yang paling simpel. Ya, prinsip orang tua ke anak. Emang nih anak masih bocah, nggak bisa mendatangkan manfaat, minta mulu, nggak dibagi ngambek. Dan tinggal merem, masih nggak mau tidur di kamar. Bangun pagi suruh orang yang rapin spray. Ini orang kelebihannya apa sih? Nah kalau tiap orang tua pegel sama anak begitu, pada nggak mau punya anak. Cuma karena orang tua bijak akan berkata, selama saya bermanfaat buat dia ya nggak apa-apa. Jadi mulailah berpikir bagaimana mendatangkan manfaat, bukan mengambil manfaat. Walaupun orang yang berilmu akan mengambil manfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika mengambil sesuatu, meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Yang manfaat itu yang diberikan. Muhammad aqimis shalah, dirikan salat. Tarafain nahar wa zulafan minal lail, dan waktu malam, di permulaan malam. Walaupun kamu berbuat dosa dan maksiat, ingat, innal hasanati yudhibna sayiat. Terus berbuat baik. Jangan pernah di otak kita ini nggak ada pikiran untuk berbuat baik. Selalu berbuat baik. Jangan sampai nggak berbuat baik. Jadi kita kalau melek pagi nih, bangun sebelum subuh, kan udah latihan, kemarin kita latihan sahur sebulan kan. Harusnya karakter manusia yang beradaptasi ini sebulan sahur mah, masuk bulan Syawal mah udah biasa bangun sebelum subuh harusnya. Jangan bablas lagi subuh bareng duha lagi, jangan. Kita udah Masya Allah nih latihan sahur. Beda puasa kita sama puasa ahlul kitab tuh makan sahur, kata Nabi. Hikmahnya apa? Kita bangun sebelum subuh, bukan makan berat ketika sahur. Sekarang kita ngalamin, asik, terbiasa bangun sebelum subuh. Dijaga tuh kebiasaan. Kenapa? Rencana bisa mateng di waktu subuh. Kenapa? Berkah Allah turunin pagi.
Barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Orang yang berilmu memanfaatkan pagi, dia bikin agenda seharian dari pagi tersebut. Al hasanat, semua yang baik-baik. Ya pokoknya ini hari gue mau keluar aja dah, nggak tahu kerja apa, yang penting silaturahim aja dulu sama teman, silaturahmi sama teman, di mana kita ketemu sama mereka, pokoknya keluar aja dulu dah. Ya gimana mau dapat rezeki kalau mandek di rumah doang? Apa rezeki di mana-mana? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha. Bumi Allah ini luas, berhijrahlah. Kalau di sini mandek rezeki kita, bumi Allah luas, bukan di situ doang. Jangan bawa adat. Ya kan saya udah usaha tak bertahun-tahun masih nggak maju, lu pindah, jangan dari situ gitu loh. Bumi Allah ini luas, nabinya aja hijrah dari Mekah ke Madinah. Ente ngendon aja di Joglo, gimana sih? Kalau rezeki mandek, bumi Allah kan luas, keluar. Rasakan nikmatnya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihat bumi dihamparkan. Ayo dong cerdas-cerdas. Burung juga dapat makanan temboloknya penuh, terbang pagi pulang sore, nggak diem di sebuah ranting. Ada usaha mencari. Tapi ketika usaha mencari jangan melupakan Tuhan, supaya berkah tuh rezeki. Karena kalau ngelupain Tuhan itu rezeki nggak berkah, ente punya bakal habis di kasir rumah sakit nantinya. Masya Allah. Ya. Berbuat baik, bikin agenda kebaikan yang banyak. Bahasa Allah, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang banyak itu yudhibna sayiat, dipastikan menghilangkan keburukan-keburukan yang banyak. Ya kita nih belum bisa ngindarin ini, setelah di kantor tat begini begitu tat, ya terus ya kalau bisa resign bagus, cuma kan nggak bisa resign langsung, ya sabar, di luar itu tetap berbuat baik. Jangan udah di kantor bermaksiat, di luar berbuat maksiat juga. Waduh, pakar maksiat kita akhirnya nanti. Udah tahu memang kita belum bisa ninggalin akad dengan perusahaan waktu dulu kita kerja, walaupun tahu sekarang tuh nggak boleh tuh kerjaan, kita belum bisa resign ya. Tolong di luar itu berbuat baiklah, sholat tepat waktu ya. Tolong masjid jangan dijauhin, orang tua jambangin, saudara rangkul, ya tetangga kenalin, terus berbuat baik. Nanti kebaikan-kebaikan itu parafin untuk membakar keburukan yang belum bisa dia tinggalkan, seperti itu. Taib. Kemudian surat Hud ayat 115. Allah berfirman, wasbir fa innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Wasbir dan bersabarlah. Fa innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Karena Allah nggak pernah menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Tapi bahasanya muhsin ya. Muhsin itu orang yang berbuat baik dilihat atau nggak dilihat sama orang. Kita dipuji nggak dipuji sama orang tetap berbuat baik lah. Kalau kemarin kan memang kita itikaf di masjid, orang ngelihat kita memang kuat banget sama ngaji. Kata orang, orang kuat banget sama ngaji, kagak ngantuk apa itu ya? Dari subuh sampai udah mau johor masih ngaji aja, kelihatan. Sekarang orang nggak ngelihat kita, tetap ngaji. Ya karena nanti banyak juga orang yang nggak ngaji lagi. Lu waktu puasa kemarin ngaji lu kuat banget dari subuh sampai mau johor. Sekarang ngapa nggak ngaji? Nggak ada ngelihat, gitu katanya. Enteng banget kalau ngomong, nggak ada ngelihat. Ini yang salah ini nih. Nah kemarin masya Allah itu buka puasa semua orang itu kasih takjil sama iftar, masya Allah ya. Sekarang ada Senin Kemis loh, ada puasa Syawal, ada Ayyamul Bid. Ya itu nggak bagi orang lagi tuh buka puasa. Ya lu kagak ada yang ngelihat. Ini nih kebiasaan pengen dilihat dalam beribadah ini mesti dihilangkan. Ya. Ampau ngasih hadiah lebaran buat anak-anak. Hari biasa udah nggak bagi lagi, sampai anak ngayal. Coba tiap hari lebaran begitu. Ya, bonus-bonus yang kita kasih ke bini kita itu Pak, kenapa hari biasa kita nggak kasih bonus?
Sampai kadang-kadang, Pak, tambahin nggak apa Pak? Entah nunggu lebaran. Astagfirullah. Ya, udah tahu manfaat memberi, sehat badan. As-shadaqah tudhi'ul bala. Diberhentiin kebiasaan ngasih. Segitu bahilnya, menghayalkan kemuliaan dengan cara yang bahil, ya nggak bakal bisa. Ya, perintahnya begitu. Ada perintah, wasbir fa innallaha yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu nggak pernah melupakan balasan kebaikan orang yang berbuat baik. Jadi kalau pengen selalu mendapatkan kebaikan, terus berbuat baik. Ada nggak ada orang yang lihat, terus berbuat baik. Ya, memang begitulah agama. Kemarin kita lebaran kumpul keluarga, tradisi di negeri kita kan gitu. Ya, silaturahmi ke keluarga, nemuin, ya saling doakan di antara kita. Ini habis lebaran jangan nggak didatengin orang tua. Ya, orang tua butuh dana bukan cuma Idul Fitri, selalu butuh dia dana. Kita punya uang lebih, Jumat manfaatin tuh. Perhatiin deh nama-nama bulan di Islam. Kita mulai dari Sya'ban aja. Masuk Sya'ban, ya, Nabi maksimalkan stabilisasi iman kan untuk masuk Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Orang suka tanya, Ustadz ini mau Ramadan, kemarin Sya'ban tuh. Persiapan kita apa Ustadz? Kata Ustadz stabilisasi iman. Karena yang dipanggil hai orang beriman, bukan beli sembako takut mahal, bukan, iman bagusin. Kalau iman udah bagus ujungnya takwa. Anda sudah bertakwa, masuk bulan Syawal. Syawal itu bulan peningkatan. Syawal artinya peningkatan. Dikasih bayangan, bisa gak lo nih Sya'ban Ramadan jadi Syawal? Maksudnya apa? Bulan Syawal bulan lebih baik ketimbang sebelum Sya'ban. Kenapa mesti lebih baik? Karena abis ini bulan-bulan Tuhan, bulan-bulan haram. Ada Zulqa'dah, Dzulhijjah, ada Muharram, ada Rajab, betul? Dan kita ketemu 2 bulan haram nih langsung nih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya memang untuk ngalahin Ramadan, pahala nggak ada yang ngalahin semua bulan dah. Ya, Ramadan the best. Walaupun di Ramadan nggak ada haji, cuma di Ramadan ada pahala haji bersama Rasul. Apa? Umroh. Ramadan spesial dah. Ngudak pahala nggak ketemu bulan lain. Tapi kan manfaat ibadah sama Ramadan atau nggak Ramadan. Anda baca Quran Ramadan 1 huruf 10, bulan lain nggak ketemu, ya cuma Ramadan 10. Tapi kan manfaat Quran sama. Hudan linas wa bainati minal huda wal furqan. Ente pengen tertunjuki, jangan cuma Ramadan, bulan lain pun baca Quran. Ente sedekah, bersedekah, berinfak di bulan Ramadan. Kata Nabi, al hasanatu bi asri amsaliha ila 700 di'fin. Berbuat baik sedekah di bulan Ramadan, 1 kebaikan dianggap 10 kebaikan. Pahalanya jadi 700 kali lipat. Fikuli sumbulatim mi'atu habbah. Dari 7 cabang diberikan tiap cabang 100, 700 pahala. Bulan lain gak ketemu. Tapi kan manfaat sedekah berasa, tudhi'ul bala. Kita Ramadan kemarin yang betul-betul puasa, nyaris loh sebulan kita nggak ngomongin merek obat. Semua orang sehat Ramadan insya Allah. Bukan berarti nggak ada yang sakit ya. Cuma kalau kita secara pribadi mengintrospeksi diri kita, kemarin Ramadan kita sampai lupa minum obat, lupa suplemen. Yang kalau hari biasa ini ngomongin merek obat, merek herbal mulu. Ramadan enggak. Nah, makanya kata ulama sumutasihu bukan hadis tuh. Puasalah niscaya engkau sehat. Karena ada rujukannya, Allah berfirman, wa antasumu khairun lakum. Puasa tuh baik untukmu. Kan udah tahu sedekah tuh bagus. Kenapa bulan lain nggak ada sedekah? Kan udah tahu puasa tuh bagus. Kenapa bulan lain nggak ada Senin Kemis, nggak ada Ayyamul Bid, nggak ada puasa Syawal? Ini kita. Ya, kita lupa Ramadan bulan pembiasaan buat berbuat baik. Puasa yang berat, paling berat Ramadan tuh puasa. Makanya Allah bilang kutiba alaikumusiyam. Allah nggak ngomong yang lain. Sebulan puasa. Tapi kan kuat. Syawal 6 hari berat banget, Masya Allah. Ya Alhamdulillah yang udah, yang belum banyak gitu. Tinggal ijtihad mulu ijtihad. Tamu datang, tamu hormatin tamu wajib nih.
puasa sunnah, kamu dulu dah, nggak begitu mulu. Ada aja alasan. Udah habis dah Syawal, nasib udah, ya, dan lainnya. Harusnya nggak kayak begitu. Kalau Syawal bulan peningkatan, semua yang kita rasakan nikmat di bulan Ramadan, selesai Ramadan jangan ditinggalin. Lawang manfaatnya kita, kullu amal ibni Adam lahu. Bukankah seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya? Ente yang ngerasain. Kalau puasa fa innahu li wa ana ajzibi, kita nggak ngomong puasa dah, ngomong yang lain. Tolong ibadah kan kamu merasakan nikmatnya, iya, jangan digampangin, jangan dilupain, lakukan, manfaatnya jelas. Allah nggak nutup mata pada setiap kebaikan yang dilakukan, walaupun orang nggak ada yang lihat, tapi Allah maha melihat. Masya Allah, ya. Surat Ghafir ayat 55. Surat Ghafir ayat 55. Ada firman Allah di mana Allah berfirman menjelaskan bahwa fasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Ada dalil yang Allah firmankan, yakni fasbir, maka bersabarlah. Inna wa'dallahi haq, janji Allah itu pasti. Janji Allah yang pasti yang pertama buat orang yang sabar apa? Innallaha ma'as sabirin, Allah nggak ninggalin kita. Wastaghfir li dzambik, setelah kamu bersabar banyak istighfar. Makanya sering dibilang sama ulama, kalau kita punya masalah istighfar, pengen rezeki lancar istighfar, yang susah punya anak istighfar, yang capek sama sakit istighfar. Perintahnya begitu. Kalau sudah diampunkan sama Allah, wasabbi bihamdi rabbik, bertasbihlah, pujilah Tuhan Rabb yang menciptakan kamu, bil asyi wal ibkar, di waktu petang maupun pagi. Zikir pagi petang jangan digampangin. Pagi itu awal kehidupan, petang itu awal istirahat. Wa ja'alna naharan ma'asan wa ja'alna lailan libasan. Kujadikan siang untuk bekerja, kujadikan malam untuk istirahat. Tapi muqaddimahnya zikir. Fasabbi, perintahnya, bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Sebut nama Tuhanmu, bertasbih. Asbahna wa asbahal muluk lillah, Allahumma bika asbahna. Ujungnya wa ilaikan nusyur. Kalau sore amsayna wa amsa muluk lillah, ujungnya apa? Wa ilaihil masir. Minta sama Allah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Jadi muqaddimah pagi, muqaddimah sore. Apapun yang terjadi nanti kita akan legowo. Nikmat kita bersyukur, sulit kita bersabar, gitu loh. Allah perintahkan ke sana larinya tuh. Surat Ghafir ayat 55 itu. Jangan banyak ngeluh hidup, ya, umur nggak lama lagi ngeluh mulu. Kali masih panjang umur, ya, hitung-hitungan umur paling satu pemilu lagi umur kita kalau nyampe. Ya, taruh kata kita nggak tahu kapan umur, cuma jangan banyak ngeluh. Hidup ini bukan berkeluh kesah, hidup ini beribadah, imma syakuran, imma saburan. Kalau memang kamu nggak bisa bersyukur karena nikmat jarang kamu rasakan, sabar. Jangan sampai kita nggak sabar. Surat Qaf ayat 39 ayat 40. Lagi-lagi Allah perintahkan sabar, kata Allah, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbar sujud. Lagi-lagi diperintahkan fasbir, maka bersabarlah ala ma yaqulun, wahai Muhammad, atas apa yang mereka katakan sama kamu. Jangan komplain sama Tuhan, udah berbuat baik dibilang penyair gila, udah berbuat baik dibilang wahabi, dibilang ini, dibilang nggak ngaruh. Qul Rabbi Allah summa istaqim, katakan Tuhanku Allah istiqomah. Mau diingetin ya kita ingetin, nggak mau ya kita doain, simple aja udah. Jangan terwarnai. Ini kehidupan jangan gampang mendominasi kita. Pakai prinsip ikan di laut. Bertahun-tahun itu ikan di laut nggak asin gitu loh. Tapi pas mati langsung asin.
Kenapa? Karena kalau udah nggak ada kehidupan akan terwarnai. Nah, ciri khas orang Islam yang mati mentalnya gampang terpancing. Kalau mentalnya hidup, orang Islam dimanapun bisa hidup, nggak terwarnai. Makanya kalau ada orang terwarnai, baru berteman sama bule seminggu dibulein rambutnya, ya, kalau ikan kerapu sih. Baru berteman sama orang Korea disuntik putih mukanya, subhanallah. Ya ke autoimun. Ya jangan gampang terwarnai, jangan gampang terpancing, jangan gampang terprovokasi gitu loh. Itu menandakan hidupnya hati. Ya tadi prinsip ikan. Ini ikan paus ya, kita jaring, kita potong, kita makan dagingnya kagak bakal asin. Lawang hidup, coba kalau dia mati langsung cuek, asin langsung. Manusia sama. Kalau hidup mentalnya, hidup agamanya nggak bakal terwarnai. Nabi contohin tuh, baju besi perangnya digadein sama Yahudi. Kalau kejadiannya sekarang mah kacau dah. Ya kalah dah. Jimatnya dikasih ke Yahudi, begitu bahasanya. Kalau kita anggap kan kata baju Nabi kan jimat. Kata Nabi nggak ngaruh, yang ngasih menang Tuhan bukan baju besi. Lah kalau kita kan dianggapnya kan keramat baju Nabi. Itu bahasa Nabi itu kan masya Allah dalam banget, nyampein kepada manusia seperti itu. Kalian gak usah takut menang kalah urusan Tuhan. Kamin fiatin qalilatin golabat fiatan katsira biiznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok yang banyak karena izin Allah. Kita cuma butuh izin Allah. Nah, izin Allah ini didapat dengan cara beragama yang baik. Allah baik, cuma nerima yang baik. Jadi tugas kita kalau belum kesampaian doa yang kita panjatkan, harapan belum seperti yang kita inginkan, wallahi jangan kurangin hubungan kita sama Allah yang baik. Tetap jadi orang baik. Kenyataan gak seperti yang diinginkan, jangan capek jadi orang baik. Gue mati-matian kemarin waktu lagi zaman politik kan, biar si Ono yang diangkat, si Ono gitu loh. Aku kedua lagi dia capek, salah ya, salah ya. Kita kan nggak tahu cara kerja Tuhan. Anda jadilah orang yang baik apapun kondisinya, karena Allah bersama orang yang baik. Selesai ya. Jangan terwarnai sama keadaan. Kita punya Allah, buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Buat Allah innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Itu tolong diyakinin tuh. Kalau Allah bilang jadi maka jadilah. Nggak ada yang nggak mungkin, udah semuanya mungkin buat Allah. Kurang hebat apa itu yang namanya kaum Ad, kaum Samud, mati dengan hujan batu dan nengkingan suara. Kurang hebat apa tuh kaumnya Nabi Nuh, habis kena air. Kurang hebat apa tuh yang namanya Fir'aun ya, kuasa di gurun Sahara, mati di tengah laut. Lihat cara Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, kitanya istiqomah di atas kebenaran, karena Allah akan uji kita. Dunia ini medan ujian, yang namanya ujian pasti nggak mengenakan. Doa kita mah Robbi habli minas solihin, pengen punya anak yang soleh. Semua nabi juga bilang Robbi habli minas solihin ke anaknya, tapi kan belum tentu soleh. Terbukti si Kanan durhaka. Apa nggak cak doanya Nuh? Ya enggak. Kita doain hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Minta pasangan yang baik, pasangan yang benar. Emang nggak dibaca tuh doa sama Nabi Ayub? Dibaca, ditinggalin juga sama bininya. Emang nggak dibaca sama Asia? Dibaca, dapetnya Firaun. Emang nggak dibaca sama kita? Dibaca, dapetnya Siono. Ujian. Ya, tapi la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, enggak ada yang berbahaya kalau Allah izinkan semuanya gitu loh. Itu yang dimaksud. Jadi jangan jadi ujian ini mewarnai kita, jangan. Angin puting beliung ya di luar, ya sholat mah 5 waktu di masjid. Lah gempa di mana-mana kagak ada. Asar jadi molor jadi maghrib ya nggak ada. Kemarin kan di Cianjur kan gempa, betul. Ada pengumuman, karena Cianjur gempa maka sepakat kami
menjadikan asar di waktu isya, nggak begitu. Dia tetap sholat apapun kondisinya, karena alam kan punya Tuhan. Tuhan ciptakan kita untuk sebuah peruntukan ibadah. Apapun kondisinya, yang jangan hilang itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita tinggal di tempat yang mewah, yang besar, ya sholat. Ekonomi mulai merosot nih, kondisi jadi susah, nggak kayak dulu lagi, ya tetap sholat. Jangan berubah. Apapun kondisinya, tetap jadi hamba Allah yang tercipta buat beribadah. Prinsipnya begitu. Fasbir ala ma yaqulun, kamu Muhammad sabar atas apa yang mereka katakan sama kamu. Tolong, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tetap bertasbih, puji Tuhan, jangan komplain sama ujian. Baik ketika matahari terbit maupun terbenam. Wa minal laili fasabbihu wa adbar sujud. Apalagi sebagian malam bertasbih pada malam hari, dan setiap selesai sholat perbanyak sujud, perbanyak minta ketika sujud. Jangan kurangin ibadah dengan ujian yang diujikan sama kamu oleh Allah. Karena orang yang diuji bukan cuma kamu, Allah uji semua orang. Hidup itu lambang hidup ya ujian. Ya, lambang hidup ya ujian. Kalau orang sudah merasa nggak diuji, nggak lama lagi nih kapan bakal dia pakai. Alhamdulillah Ustaz, anak udah sukses nih, udah nggak ada ujian lagi. Ini awarahum udah lagi nih. Entar lagi nih pulangnya safarnya ke rahmatullah yang begini. Surat Al-Baqarah 153. Ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Solusi tuh. Makanya minta tolong kalau lagi diuji dengan sabar dan sholat. Allah bersama orang yang sabar. Namanya isti'anah al-ma'unah. Ista'inu bisabri wassalah, yang kita minta al-ma'unah, pertolongan yang didapatkan dengan cara yang betul. Dan yang terakhir surat Al-Balad 17. Watawasaw bisabri watawasaw bil marhamah. Saling berpesan untuk bersabar, saling berpesan untuk berkasih sayang. Makanya bab yang kita bahas pada perjumpaan kali ini, Allah menggandengkan antara takwa dan amal saleh. Takwa dan amal saleh. Ya, kalau Anda memang sudah merasa bertakwa, amal soleh itu gampang. Dan takwa itu buah yang dipetik dari setiap ibadah yang digugurkan. Kalau Anda betul-betul menjadi pelaku ibadah yang betul, Allah bikin Anda bertakwa. Anda sudah bertakwa, gampang ibadah. Kenapa? Karena Anda merasakan ujian punya makhrajan, masalah punya yusron, dan Anda punya jimat yang namanya furqan. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahum furqanan. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah beri pusaka yang namanya furqan, kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Kesusahan gak menghalalkan segala cara, keberhasilan pun gak membuat dia sombong, karena dia tahu semua cuma ujian. Masya Allah ya. Taib jamaah Allah muliakan, itu yang bisa kita bahas pada perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan Allah betul-betul menggandengkan antara takwa dan amal soleh kepada kita untuk bisa menggapai kemuliaan yang banyak dia akan datang. Karena wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Karena enggak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Ya, kita serahkan ke Allah. Tapi Allah bilang, "Falanu yanau hayatan thayyibah." Kan kuberikan kehidupan yang baik. Asal apa? Amilah solihan. Hari ini, besok, kapanpun beramal soleh. Perjelas statusnya laki dan perempuan dalam kondisi beriman. Kalau betul beramal soleh, laki dan perempuan dalam kondisi beriman, falanuhyanu hayatan thayyibah. Allah jamin ada kehidupan yang baik dia yang akan datang, dan ada balasan yang lebih baik ketimbang kebaikan yang dia gugurkan. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ayo kita lanjut dengan tanya jawab. Semoga lebih luas manfaatnya insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadlu, silakan. Saya alhamdulillah tahun ini diundang Allah sebagai teman. Apakah saya harus
informasi ke saudara-saudara perawat untuk minta doa. Karena khawatir ada ria. Apakah sebaiknya diam-diam saja dan bagaimana tips untuk bersabar dalam melakukan haji? Nah, ya. Haji itu kan wajib. Jadi kalau kewajiban ya ditransparasikan dengan niat karena Allah, bukan buat sombong. Kalau yang sunnah disembunyikan. Orang umroh kedua ketiga nggak usah bawel dah, foto mulu foto gitu ya. Kabar dipoto, semua dipoto, sampai nulis surat dipoto. Tuhan bacalah ini, Tuhan suruh baca, subhanallah. Sombong banget. Tapi kalau yang namanya wajib terang-terangan, zakat, ngomong nih zakat, nih lo pegang nih duit apa nih? Ada deh, nggak boleh begitu. Zakat itu wajib. Nikah wajib gak? Wajib buat yang mampu. Ya jangan gak ngundang. Undang orang aulimu wala bisyah. Undanglah orang walaupun cuma seekor kambing yang dipotong dan dimasak. Perintahnya kan begitu. Jadi semua yang namanya wajib itu ya ditransparasikan. Makanya kalau kita mau safar nih, memang tidak ada walimatus safar. Gak ada di Islam walimatus safar. Yang ada nasihatus safar. Orang mau safar kan mau sedih, walimah dia pesta jadi nggak sedih. Yang ada nasihat safar, bukan walimah safar. Kalau walimah tuh urus, walimah tuh urus. Ente nyunatin anak, kawinin anak, undang orang, ya agak ramean dikit dah. Tapi kalau yang namanya safar, nasihat, ya tinggal di komplek, mau berangkat nih, ya pegang mic dah maghrib, lihat orang kumpul banyak. Assalamualaikum warahmatullahi, ini jamaah nih. Kita sama-sama di satu komplek, ya mungkin banyak kesalahan yang saya lakukan. Saya cuma pengen sedikit berwasiat buat saya dan antum sekalian. Kalau ana berbuat salah selama ini minta maaf. Kenapa? Ana mau safar haji besok. Cakep. Ya ini nitip-nitip anak dah. Minta diliatin. Mudah-mudahan sih dan anak baik semua insya Allah ya. Kalau Allah kasih panjang umur kita ketemu nanti. Ya misik-misik mas botol kebagian dah atu-atu gitu. Atau apalah istilahnya, boleh gitu boleh. Ya, jangan diem-diem, berangkat aja kayak orang ngebuntul, dik, diem. Kayak mau nyolong, jangan. Yang penting niat lurus. Iya Pak, enggak Pak, silakan Pak. Iya. Kalau tidak boleh mengkhususkan, bagaimana sebaiknya bila ada orang yang mengkhususkan ini? Apakah kita tetap ikuti kemampuan yang berkumpul? Iya. Dalil tentang korban itu ayat favorit yang sering kita baca tuh. Fasholli li rabbika wanhar. Itu kan ayat paling seneng kita baca tuh. Fasholli, maka sholatlah. Li rabbika, untuk Rob kamu, wanhar, nyembelihlah. Orang hidup bukan? Orang hidup. Itu dalil. Korban itu buat orang hidup, bukan orang mati. Ya, keluar dari khilaf yang ada. Sepakat ulama mengatakan orang meninggal boleh dilibatkan dalam korbannya. Karena mencontoh Nabi. Ya Allah, terimalah korbanku ini buat keluargaku dan buat umatku. Itu yang udah meninggal pun masuk. Makanya kita kalau mau korban, ya kita bilang kan kita motong sendiri, makanya belajar motong, jangan takut motong. Ngomong lagi takut motong. Mau jihad motong takut gimana sih? Sudah pernah saya motong meremtat sampai kebalik, goloknya kagak kepotong kebalik. Saya tiap tahun ngajarin motong orang soal kalau di Bogor gitu ya, cara motong nih begini supaya berani gitu lah. Nah waktu motong tuh bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wali ummi wa abi wali jami'i ahli, baru ya Allah terimalah sembelihanku ini untuk keluargaku, orang tuaku yang hidup maupun yang sudah mati, boleh, tapi dilibatkan yang meninggal, bukan dikhususkan. Itu yang sahih ya, itu yang sahih, karena perintahnya fasholli li rabbika wanhar. Itu pun perintah. Orang yang sholat yang boleh motong.
Makanya yang korban besok jangan main nyuruh tukang jagal yang kagak sholat. Ini kang kambing, kang sapi, lihat yang agamanya bagus. Seminggu tidur sama sapi, sholat kagak, subuh aja. Kita beli sekalian motong, kagak sah potongannya. Ya harus orang yang soleh, yang agamanya bagus. Orang yang soleh tahu motong itu nggak dikasih bandrol. Ini mah nggak bisa motong-motong, ya boleh asal berani gope mah, boleh nggak gitu. Nggak boleh tawar menawar, itu ibadah. Ibadah tuh nggak pakai bayaran. Ya, lu imamin dah, wani piro, nggak bisa begitu. Tat ngajar berapa, nggak bisa begitu. Itu ibadah, jangan pakai duit. Ya, korban juga sama, nyembeli juga sama. Tapi hadiah boleh. Udah lu potongnya gue bagi hadiah. Nggak boleh dibanderol, motong, ngulitin, nyincang 400.000, nggak boleh, haram. Nggak boleh ya. Tapi jangan kelewatan juga, nggak dibagi mah kelewatan, udah capek motong kan begitu. Hadiah sekedar saja ya. Wallahu a'lam. Nah. Selanjutnya, Ya. saya sudah tidak mencari uang, tapi saya punya tabungan 200 juta. Ya. Apakah saya harus mengeluarkan zakat tiap tahun? Suami sudah tidak memberikan. Zakat mal itu kan seukuran emas 83 gram. Hitung aja berapa kan 83 gram tuh. Kalau duit itu seharga emas 83 gram, setiap ketemu setahun ya keluarin zakatnya. Lagi emang duit Tuhan cuma ketitipan, ogah amat zakat, heran. Lagi mama no. Tat, emang tiap tahun tat emas? Ya kalau ukurannya nyampe ya tiap tahun ibu. Waduh, ya waduh. Makanya saya tiap 83 gram nih mau setahun saya jual segram 82, nggak jadi. Ya nggak begitu. Wah, yang begini mah nih penyakitan dah urusan ini. Bukan bangga bisa zakat, subhanallah. Ya, harusnya bangga bisa zakat. Dan zakat itu kan menyehatkan badan ya, mengakumulasi nilai yang kita miliki. Anfik, unfik alik. Infakkan hartamu, la infakkan kamu. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Taib. Iya. Di mana saya juga harus ikut kanak-kanak di hadapan orang terkait pinjaman tersebut. Mengingat saya salah satu ahli. Saya sudah bilang kalau itu riba dan saya tidak ingin ikut kanak-kanak. Tapi sekarang saya beserta istrinya marah dan tidak menegur seperti biasa. Iya. Bahkan mereka keluar dari keluarga. Bagaimana yang Ustaz menyikapi? Iya, kalau masalah riba ini kan memang dalilnya kuat ya. La'anallahu akilur riba wa mukila wa katibi wa sayyidai wa qalahum sawa. Allah melaknat pemakan riba, yang dikasih makan, yang memberi makan, yang mencatat, yang menjadi saksi, sama semuanya. Ya makanya memang ya kalau pasangan hidup ya harus cari yang agamanya bagus. Jadi nggak terjebak dalam masalah yang seperti ini gitu ya. Sebenarnya sih kalau dipaksa sama pasangan suruh tanda tangan buat urusan minjem bank riba, la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Nanya dalil kita sampein, nggak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al-Khaliq. Di situ saatnya kita nggak boleh nurut sama orang buat hal yang bermaksiat, nggak boleh. Tapi dipaksa taat, kalau nggak saya dibunuh. Waduh segitunya. Itu kalau udah begitu levelnya darurat dah tuh. Ad-darurat tubihul mahdurat. Cuma tetap haramnya nggak berubah. Hukumnya dikembalikan antara engkau dengan Allah, bukan ke ustadz. Jadi jangan tapikan ke ustadz, tapikan kata ustadz udah bodo amat urusan situ. Saya udah nyampein kagak boleh. Tapi urusan situ sama Tuhan sudah. Jangan paksa saya ngerubah hukum, dosa saya nggak boleh nanti. Nah, ya. Nggak boleh ya nggak boleh. Kalau terpaksa urusan Anda dengan Allah. Level terpaksanya Anda yang tahu, Allah yang paham. Orang nggak ada yang tahu kalau sudah begitu. Ya Allah. Nah. Ya. Selanjutnya, saya ingin bertanya di luar tema. Ya. Dulu waktu mertua saya masih hidup, ada sawah tergade berupa emas. Terus saya dan istri menebus sawah tersebut atas permintaan mertua. Sedangkan istri saya ada 4 saudara. Sekarang mertua saya sudah meninggal.
bagaimana cara pembagian ini Ustaz? Sekarang ini sedangkan istri sekarang tinggal 3 bersaudara. Bagaimana solusinya ini Ustaz? Apakah ada saudara istri saya lagi? Waris nih ya? Waris ya? Kalau waris gini sih saran saya udah ke kantor agama aja. Jangan dibahas di masjid. Gak akan pernah ada beresnya nanti ya. Karena ada bidangnya yang udah menanggung-jawabi masalah waris kayak gini. Sifatnya perdata. Mau yang dikeluarkan, yang belum dikeluarkan, dibawa datanya aja. Nanti ada bidangnya langsung lah. Saya nggak mau ngebahas masalah pembagian waris di masjid karena muskilah, akan panjang masalah nanti ya. Fadhol, silakan yang lain. Bibi saya mengadakan arisan keluarga yang bercampur atau istilah. Apakah kita hadir atau tidak? Sedangkan anak tidak ikut arisan atau untuk surat-surat. Iya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang buruk terjadi lebih diutamakan ketimbang melakukan kewajibannya. Kalau memang sebuah event dibuat, apalah namanya, warisan, kawinan, temu keluarga, silaturahmi, kalau ada sesuatu yang jelas memang nggak diperbolehkan dalam agama, maka mencegah lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Mendatangi undangan itu wajib, tapi bisa batal kewajiban karena ada keburukan dalam undangan tersebut. Nah, itu diperbolehkan, apapun namanya ya, kita yang tahu ya. Makanya mencegah keburukan lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Kaidahnya seperti itu. Makanya ya kembali kepada Anda, kira-kira manfaatnya apa? Kalau nggak ada manfaat, mudaratnya lebih besar, menghindar lebih utama. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, dari sebelum nikah, anak dan suami sudah menikah, dan sampai sekarang suami tidak ada memberikan khusus makan. Karena suami mengizinkan anak kalau ada keluar boleh ambil uang sendiri, dan juga akan memberikan uang kalau anak mau keluar jalan untuk membeli kebutuhan lain. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya itu Ustaz? Apa suami wajib mengeluarkan dan apa boleh berjalan tanpa khusus dikasih yang lain? maksudnya suami nggak ngasih nafkah. Pertanyaannya adalah saya bagaimana hukumnya Ustaz? Apa suami wajib mengeluarkan dan apa boleh berjalan tanpa khusus dikasih yang lain? Waduh, wallahu alam nih. Kalau masih ada ikatan suami istri, ya izahnya laki-laki memberikan nafkah, mencukupi tentunya kan. Ya kewajiban yang utama laki-laki memberikan nafkah, sehingga keberkahan rezeki yang dimiliki oleh keluarga ya karena nafkah seorang suami kepada istrinya, seorang ayah kepada keluarganya gitu lah. Ya tapi tetap kembali, fattakullah mastata'tum, bertakwalah semampunya, kecuali ada masalah yang kita nggak tahu apa yang membuat suami ini nggak bisa memberikan nafkah. Ya ini yang mesti diklarifikasi, karena mungkin apa ya, ada hal yang bukan dia yang dulu lagi ya, mungkin udah pensiun, yang biasa dapat hasil bulanan sekarang sudah pensiun, untuk mencari hasil harian kan nggak segampang itu ya, tinggal memanfaatkan sisa yang pernah dia miliki dulu, itu lain hal kalau sudah begitu ya. Intinya semua yang diperbuat oleh keluarga dalam sebuah rumah tangga ya tanggung jawab si suami atau si ayah tersebut. Wallahu a'lam barakallahu. Selanjutnya, Ustaz mohon dijelaskan apa istilah api. Mereka orang-orang yang tidak senang pada kami salafi. Mereka langsung menjadikan salafi itu wahabi. Nggak usah nanya ke Ustadz, googlingnya udah ketahuan karena gampang banget. Ada handphone tuh ya, tinggal di googling gitu lah. Ini kan fitnah kata Wahabi ini kan memang yang pertama kali mengatakan Wahabi itu kan orang-orang Inggris yang betul-betul membenci orang-orang yang baik agamanya di negeri Arab, di Jazirah Arab, yang mereka nggak bisa taklukkan gitu loh. Mereka mengatasnamakan semua orang yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab itu Wahabi.
Padahal kalau Muhammad bin Abdul Wahab pengikutnya Muhammadiyah, Syafi'iyah, Malikiyah kan gitu. Nggak ada hubungan sama Wahabi. Dulu di abad kedua Hijriah memang ada orang-orang Khawarij ya, yang bernama Abdurrahman Rustum Al-Wahabi ya. Abdul Wahab Al-Wahabi ada. Itu tapi di abad kedua Hijriah dulu. Nah itu diidentikan sama orang-orang sekarang yang keras katanya. Saya pernah mendengar ceramahnya Syekh Albani. Harusnya ketika mereka mengatasnamakan Wahabi, ya orang yang dibilang Wahabi itu jangan marah, karena Wahab itu kan nama Allah. Wahabi itu kan pengikut Allah, Al-Wahhab gitu kan. Dan memang nggak ada hubungannya Salafi dengan Wahabi ya, kecuali memang orang-orang Syiah yang suka sekali memprovokasi orang untuk jangan sampai kenal hukum yang betul. Maka ketika ada orang tegas ngomong hukum tentang halal haram, bid'ah syariah, bid'ah sunnah, orang diidentikan dengan Wahabi, garis keras dan lain-lain ya. Itu yang sering terjadi dan nggak berpengaruh karena nggak ada hubungan antara Wahabi dengan Salafi. Tidak ada hubungan sama sekali. Salaf orang terdahulu, Nabi dan sahabat, pengikutnya Salafi. Dan itu bukan ormas. Salafi itu bukan ormas, nama yang dipanggil buat orang yang ngikutin orang dulu gitulah. Apa yang membuat mereka takut apa? Karena kita ngomong bid'ah yang Nabi nggak contohkan. Ini kan orang-orang yang sering berbuat bid'ah takut ada orang yang ingetin tentang bid'ah karena menguntungkan dia selama ini. Apa yang membuat mereka takut kita ngomong tauhid? Karena apa? Kebiasaan syirik, tawasul dengan kuburan, dukun di mana-mana dan lain sebagainya. Itulah yang akan selalu diberikan fitnah kepada orang-orang yang soleh oleh mereka seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir, terus aja istiqomah dalam kebaikannya. Wallahu alam bishawab. Itu aja kali bisa disampaikan ya. Anak ditunggu orang nih ya. Pengen lanjut cuman 10.45 agak jauh tempatnya, takut nggak sampai ke sana nanti insyaallah ya. Itu aja kali bisa disampaikan. Minta maaf karena nggak semua dijawab ya. Kalau memang urgent banget nanti dikirim aja WA atau di DM di IG. Kalau penting saya jawab nanti insyaallah ya. Tip jamaah, jaga ukhuwah di antara kita. Jangan lelah untuk saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita. Doakan nih masjid At-Tabayun kita semoga dijaga selalu Allah ya. Masjid Talim Ar-Roha dan Tabayun semoga istiqomah selalu insyaallah. Dan jangan lelah doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya, dan mintakanlah yang terbaik buat para pemimpin di negeri ini. Semoga Allah berikan hidayah buat mereka semua insyaallah ya. Tetap jaga ukhuwah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.